Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka kasus korupsi Asabri yang merugikan negara 22 triliun rupiah. Selain Jiwasraya, kasus ini menjadi salah satu mega skandal korupsi terbesar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memutuskan mencabut izin usaha perusahaan PT Asuransi Jiwa Adisarna Wana Arta atau yang biasa kita kenal dengan Wana Arta Life. Pencabutan ini terjadi karena perusahaan tersebut nggak bisa memenuhi risk-based capital atau RBC yang udah ditetapin sama OJK. Nah, dari aturan OJK, perusahaan asuransi rupanya wajib memiliki nilai minimal RBC pada level 120%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya ketika kita mendengar kasus Jiwasraya dan juga kasus Wana Arta, kita tidak hanya melihat kegagalan dua perusahaan biasa. Kedua kasus ini memperlihatkan pola masalah yang serupa. Kerugian hingga triliunan rupiah yang dipicu oleh pengelolaan manajemen yang buruk atau mismanagement, serta penempatan investigasi yang tidak sehat. Masalah ini tidak berhenti di dua perusahaan tersebut, tetapi dampaknya meluas ke seluruh industri asuransi di Indonesia. Hal ini mengidentifikasi bahwa ada persoalan struktural dan kegagalan sistematik yang perlu kita bedah bersama. Dampak dari kasus ini sangatlah masif. Kita berbicara tentang kerugian nilai triliunan rupiah dan juga puluhan ribu nasabah yang terkena dampaknya langsung. Angka-angka ini menegaskan bahwa ini bukan sekedar kasus tunggal. Ini adalah cerminan dari 3 kelemahan mendasar di industri kita saat ini. Tata kelola yang lemah, kualitas dan keputusan investigasi yang berisiko, serta fungsi pengawasan yang belum optimal. Lantas, bagaimana dampak ini dirasakan oleh masyarakat? Di balik angka triliunan rupiah tadi, ada wajah-wajah nasabah yang menanggung dampaknya sendiri. Kepercayaan yang runtuh, masyarakat menjadi ragu dan takut untuk berasuransi. Kerugian finansial, dana tabungan dan manfaat polis yang sangat mereka andalkan justru terancam tidak kembali. Beban psikologis muncul ketidakpastian mendalam yang mengganggu perencanaan masa depan keluarga mereka. Dari tuntutan perlindungan, masyarakat kini menuntut transparansi total serta perlindungan hukum yang jauh lebih kuat. Jika kita lihat dari sisi perusahaan, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dibenahi? Ada 2 akar masalah utama, yakni investigasi beresiko tinggi, perusahaan terlalu mengejar keuntungan retur yang tinggi tanpa diimbangi, manajemen risiko yang memadai, dan juga tata kelola yang lemah, pengawasan internal tidak berjalan dan transparansi laporan terabaikan. Lalu respon yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan wajib melakukan rektuarialitas portofolio investigasi secara menyeluruh, serta membangun kembali kepercayaan publik lewat aksi nyata dan juga bukti transparansi, bukan hanya sekedar janji manis. Untuk memperbaiki hal-hal tersebut, ada 4 langkah konkret yang perlu diambil oleh perusahaan asuransi. Yang pertama yakni rekruterasi, penataan ulang portofolio investigasi agar lebih aman dan juga terstruktur. Yang kedua adalah tata kelola, memperketat fungsi kepatuhan dan juga kontrol internal. Yang ketiga adalah komunikasi, membuka saluran komunikasi yang jujur dan juga transparan kepada nasabah. Yang keempat adalah teknologi. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi untuk pengawasan dan juga mitigasi risiko terhadap real time. Di sisi lain, bagaimana peran
peran pemerintah dan juga OJK selaku regulator. OJK perlu mengambil 3 sikap utama, yakni mengakui celah pengawasan, membuka diri bahwa sistem pengawasan sebelumnya belum mampu mendeteksi akumulasi resiko yang begitu besar, memperketat aturan dengan cara memperbaiki regulasi agar celah-celah kegagalan seperti ini dapat tertutup rapat, dan juga menuntaskan pemulihan, memastikan proses rekrutasi dan juga penyelamatan hak-hak nasabah berjalan secara terstruktur dan juga adil. Upaya penanganan ini dapat kita lihat dalam alur perjalanan waktu. Fase muncul ketika kasus dan resiko gagal bayar mulai mencuat ke publik. Fase penyelamatan, langkah darurat dilakukan melalui rekrutasi, polis, dan juga penataan ulang perusahaan. Fase penguatan regulasi dari 2023 sampai 2026 memperketat pengawasan dan juga membangun kerangka perlindungan konsumen yang lebih solid. Fase masa depan adalah fokus penuh pada pencegahan melalui deteksi dini, transparansi, dan juga penegakan hukum yang tegas. Sebagai penutup, kunci perbaikan industri kita adalah menggeser pola kerja yang tadinya rekreatif menjadi preventif. Hal ini membutuhkan 4 pilar reformasi: pengawasan resiko investigasi yang lebih ketat, transformasi laporan keuangan yang lebih mudah agar memudahkan untuk diaudit, dan juga perlindungan dan edukasi nasabah yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Sinergi tata kelola yang bersih dan juga regulasi yang kuat adalah fondasi utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.